Di antara harta-harta yang Allah berikan kepada kita, Bapak, harta yang paling bermanfaat, harta yang paling mewah adalah anak. Sebab manakala anak ini benar dididik, benar ditempa, dia akan menjadi sebuah jariah kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah tiada. Karena orang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu mendidik anaknya jauh lebih sukses daripada dirinya. Allah dalam Al-Quran memperingatkan, Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Duhai orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Sebenarnya Bapak Ibu yang mulia, tugas mengajari anak kita bukan guru kita Tunku Muhammad Zanzami, bukan pula Abul Azhari Tunku Mitra Satria. Ikutnya mbak kepono anak-anak gedanya dro hang kita memang kahwin. Sebenarnya ini bukan tugas beliau. Tugas mengajari anak kita adalah kita sendiri. Maka dalam hadis diperintahkan murus sabiya bisalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asra sinin fadribu. Perintahkanlah anakmu untuk sembahyang tak kala dia mencapai umur 7 tahun, lalu pukullah apabila telah sampai 10 tahun masih meninggalkan salat. Arti pukul memberi sebuah pukulan yang berefek menjadi pelajaran. Maka tugas orang tua sebenarnya mengajari anak-anaknya, termasuk istrinya. Namun kadang-kadang han mampu kepenoleyah, diajuklah pak ustaz, pak gurai-gurai. Dengan harapan anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salehah. Sebab ada sebuah hadis yang dirawi oleh Imam Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, inna asyaddan nas adzaba yaumal qiyamati man ja'ala ahlahu. Sesungguhnya yang paling keras siksa pada hari kiamat itulah para suami-suami. Suami-suami yang mana? Yang nanai kelungnya mandung ke dalam neraka tu. Sahabat bertanya, kenapa kami ya Rasulullah? Kenapa kami? Apa salah kami ya Rasulullah? Rasulullah menyambung hadis tersebut dengan sebuah kalimat yang indah. Man ja'ala ahlahu, karena kalian suami-suami meninggalkan anak-anak kalian, istri-istri kalian bodoh dalam ilmu agama. Rupanya meninggalkan anak bodoh dalam ilmu agama, istri-istri yang bodoh dalam ilmu agama, ini semua dasar muaranya akan dipertanggungjawabkan oleh seorang suami. Rupanya ubena dosa-dosa istri, dosa anak, semua tanggung jawab suami. Namun tidak ada hadis yang menyebutkan ubena dosa-dosa suami ditanggung jawab oleh si istri. Istri tidak benar cara mandi hadas besar, dosanya kepada suaminya. Istri tidak benar cara salat yang benar, dosanya suaminya. Istri tukang gibah, upat, gunjing sana sininya, dosa tanggung jawabnya kepada suaminya. Istri tidak menutup aurat yang benar, pun tanggung jawab itu semua kepada suaminya. Ini dosa kita seorang pria yang bernama suami. Si istri yang Allah tanya cuma 2. Dalam hadis Imam Ahmad At-Tabrani, Rasulullah menukil sebuah hadis, al-mar'atu yaumal qiyamati. Pertama-tama yang Allah tanya pada perempuan di hari kiamat, wa an salatiha, itu sembayangnya. Yang kedua, wa an baqliha, bagaimana dia cara taatnya kepada suaminya. Rupanya perempuan cuma ditanya 2, Ibu. Pertama, cara dia salat yang benar. Kedua, ketaatan dia kepada suaminya. Tidak mungkin salat akan benar manakala tidak pernah menghadiri majlis taklim.
Tidak mungkin puasanya akan benar, ibadat-ibadat lain yang benar manakala tidak pernah menghadiri majlis taklim. Namun ibu-ibu yang nak malam-malamnya, insya-Allah mandum ahli-ahli syurga. Belen kami ngolam belum buka. Tanda-tanda seseorang itu mendapati hidayah kata Rasul ada beberapa kriteria. Saya ingin menyebutkan 2 saja pada malam ini. Pertama, dia suka pada perbuatan yang baik-baik. Ketika seseorang dikatakan telah mendapat petunjuk dari Allah, kita bisa tahu. Dari mana kita tahu, Ibu? Dari ciri-cirinya. Pertama, ciri-cirinya kita suka pada perbuatan yang baik-baik. Kegiatan kita pada malam hari ini semuanya kegiatan baik-baik. Menghadiri taklim, silaturahmi dan sebagainya. Ini kegiatan baik. Kita suka? Suka. Artinya kita sudah punya satu tanda daripada sekian tanda mendapati hidayah. Kedua, ciri-ciri orang mendapati hidayah. Ahlu suka, ahlu galak. Dia betah. Betah itu bertahan. Istiqamah itu berat, Pak. Yang ringan itu istirahat. Kita istiqamah mendengarkan tausiah, istiqamah mendengarkan kajian taklim. Walaupun sirat ada dengar, tak apa hal babah, tertulak le bah lulu lah bah tu. Tertulak le nyo, tertulak le je. Namun kita istiqamah. Maka sebuah keberuntungan besar kita sudah memiliki taman syurga. Ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh Rasulullah, tahukah kamu Ibnu Mas'ud taman syurga di dunia? Ibnu Mas'ud dikala itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Jika engkau mendapatinya ya Ibnu Mas'ud, singgahlah. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba sebutkan kepada kami mana taman surga itu. Rasulullah mengatakan, di mana ada tempat kajian ilmu pengetahuan, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, itulah taman surga di dalam dunia. Maka kita hari ini Ibu, Bapak yang mulia, sedang berada dalam taman surga. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami muliakan. Suami punya tugas. Di antara sekian tugas suami 5. Ada 5 tugas suami. Ya, Ibu ingat begot, Ibu tulis, Ibu tipek nanti bupah. Pertama, tugas suami beri pendidikan. Untuk siapa Ustaz? Istri dan anak-anaknya. Tugas suami wajib mengajarkan ilmu tauhid. Wajib mengajarkan ilmu fiqh. Wajib mengajarkan ilmu tasawuf. Adik, pertama apa? Ilmu tauhid. Kedua ilmu fiqh. Ketiga ilmu tasawuf. Tauhid itu ilmu mengesahkan Allah. Dari wujud mukalafatuhu qiyamuhu. Wah, anak ibu kamali mana drone yang baik teteh drone. Wajib mengajarkan ilmu tauhid. Karena disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Kata Rasulullah, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ada 2 perkara, yang 2 perkara tersebut lebih baik daripada perkara-perkara yang lain. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Artinya kita percaya adanya alam, ada yang menciptakan. Kita percaya adanya azab kubur, hari kiamat, terus dan sebagainya, surga neraka. Ketika kita sudah pas dalam beriman, kedua perkara yang paling banyak pahalanya kata Rasul, wa naf'u lil muslimin, hidup harus mampu memberi manfaat bagi orang-orang Islam. 2 perkara tersebut kata Rasulullah lebih bagus daripada perkara-perkara yang lain. Maka tugas pertama suami mengajari ilmu tauhid. Karena suami tidak mampu, maka anak-anak gedanya, istri-istrinya diperintahkan oleh suaminya untuk mencari gurunya. Sehingga dia belajar kepada guru-guru yang telah terakui keabsahan ilmu pengetahuannya. Maka tidaklah sah ibadat seseorang manakala dia tidak punya
Tidak punya guru. Dan kita pegah abang ke jenazah ke malamnya. Tidak sah ilmu seseorang manakala dia tidak punya guru. Tidaklah cocok seseorang belajar melalui internet, Pak. Tidaklah cocok seseorang belajar melalui YouTube. Memang belajar itu adalah mendengar, membaca, melihat. Namun jikalau dia tidak bertalaki dengan seorang guru, di hadapan guru, ini akan menimbulkan bahaya dan kesesatan yang besar. Seseorang belajar di internet, YouTube, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa dia lihat, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak tadepu betul dengan salah menyuhana gure. Di antara pertanyaan-pertanyaan malaikat nantinya, malaikat akan bertanya, bukan cuma ma rabbuka, bukan cuma wa ma nabiyuka. Ada pertanyaan malaikat yang akan disodorkan kepada kita umat Muhammad. Ma syaikuhu, siapa gurumu? Jikalau kita tidak berguru, apa yang hendak kita jawab? Kita belajar melalui internet, YouTube. Ketika malaikat bertanya, mungkin kita akan menjawab, siapa gurumu? Mungkin akan tutut babah gedanya, Syekh al-imamu YouTubi. Wal imamu internet ti tak bodoh. Kum ketembuk oleh malaikat latih tanah hitam. Maaf Bu, saya bukan melarang melihat YouTube. Tidak ada bahasa melarang. Artinya mendengar, membaca silahkan. Namun kita harus punya guru. Maaf. Nah pengalaman dong Pak. Nyokon sulit. Saya pulang pidato di kampung Aceh Teming, Matang Seping. Pas sampai ke Krukuk, daerah jam 4 pagi. Kalau kita baca subuh, lu punya TV, saya nonton satu siaran yang dipandu oleh seorang ustazah. Kalau saya sebutkan nama ustazah tersebut, mungkin tidak ada yang tidak kenal. Tapi tidak disebutkan namanya. Ada seorang jamaah bertanya kepada ustazah tersebut. Begini pertanyaannya. Ustazah, maaf ini bukan pertanyaan kotor. Begini yang ditanya. Ustazah, saya mau tanya. Silakan anakku. Jawab seorang ustazah tersebut. Seorang suami meminum susu istrinya. Bagaimana hukumnya? Si ustazah tersebut menjawab, suami tersebut jadi anak susuan. Karena aku pengen bilang, kalau seorang suami meminum susu istri lantas jadi anak susuan, yang duduknya mandu anak susuan. Yang reakem anak susuan pun. Berarti beliau tidak paham ayah Baktiar bahwa syarat anak susuan di antara 5 syarat. Syarat pertama, anak yang menyusu itu harus berumur 2 tahun. Watoyu. Cuma yang jejeknya 2 tahun itu kena mati. Inilah kesalahan kita. Ini satu di antara sekian kesalahan. Elah ibu pakai ibu tadi ke kode kem bukan. Kau boleh ingat kena. Inilah satu kesalahan kita ketika kita tidak belajar. Kita harus punya guru. Siapa guru kita? Tungku Bulan. Belajar di mana beliau? Pulen belajar pada Pulan belajar pada Pulen, langsung sampai kepada Imam Syafi'i, langsung sampai kepada sahabat Nabi, tabi'in, sahabat Nabi Jibril, langsung pada Allah. Ini namanya sanad, mata rantai keilmuan. Dan guru alim ini yang seperti ini harus dicari. Dia ada yang nebut siapa gurunya? Pokoknya dia pakai turban, Pak. Pokoknya kita turban ya. Nyubi tak telusuri guru yang turbannya terus dia tu Amerika tu. Terus dia tu Israel tu. Tanpa sadar kita belajar kepada yang orang yang benci kepada Islam, maka butuh kepada guru. Maka alhamdulillah kita punya guru kita Abi Muhammad Damdami, Abun Ajhari, Tungku Minta Satria. Long dan pegah abad Tungku Alimin, bunuh dan pegah. Najara Tungku Minta Satria bubur tahan ino najara.
Katanya yang baklon itu kali minum cara aku deh. Ini minta darah baru dah boh. Yang tu belah kemah tu. Sebab lu baca dalam kitab, kata walau kitab tapi urai. Tapi nya macam tinggal dalam kubah babi. Ketika Nabi ditanyakan oleh sahabat pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sebutkan siapa di antara kami yang paling miskin. Yang paling miskin. Rasulullah disebut 3 kali. Miskinun, miskinun, miskinun 3 kali. Paling miskin, lebih miskin daripada doa bar tadi. Miskinun, miskinun, miskinun 3 kali. Rupanya 3 kali disebut oleh Rasulullah paling miskin dan paling sangat miskin. Rupanya laki-laki yang tidak punya istri. Rupanya tunggu ada pila tak pen, jai tak pangkat, menyuh anak purmo. Kasih nunggu. Dia terima BLT. Namun tugas suami berat ibu. Bukan cuma mencari nafkah. Ada berupa tanggung jawab yang harus dia laksanakan di hadapan Allah. Tabah purmo tengok kita oleh Allah. Allah akan menanyakan kita di mahkamahnya nantinya. Dengan berapa buku? Seandainya kita punya anak 3, istri kita 1, 4 buku tambah buku kita 5 buku tunggu. Ini puduk dak tekok oleh Rasulullah, oleh Allah ditanya. Periksa buku mana? Kita bertanya kepada Allah, Tuhan Tuhanku, Rabbku semesta alam. Kenapa banyak sekali bukunya harus saya pertanggungjawabkan? Buku siapa ni Allah? Allah menjawab, ini bukumu, buku istrimu, 3 buku anakmu. Buah buku dengan buku dah 5 buah buku. Nyen baru sabah purma, munyuna 2 buah purma. Kira-kira tanggung jawab dengku. Mau sabah buku dah insya-Allah agak mekarat. Inilah tanggung jawab kita. Maka tugas suami wajib memanggil istrinya. Pak kata Mariana. Kuno ya. Sunan Mariana. Pertama diajarkan tauhid. Wujud ada Allah, mustahil tiada. Dalil kena Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Qidam dan sebagainya. Kapah 50 mustahil jahit. Ba Allah, jahit ba Nabi, wajib mustahil mandi 50. Lalu ditanyakan diajarkan ilmu fiqh. Kapah tauhid fiqh. Bagaimana cara mandi janabah yang benar, wudu yang benar, baca Quran yang benar, musuci yang betul, pakai cara. Nyen mandum tugas leka tunggu. Tugas suami. Nah ibu-ibu, lu ngajar di lu ini. Agak-agak tua memang. Ketika saya coba tes dalam doa iftidah. Sampai pada kalimat inna solati, ini pun banyak yang salah. Walaupun doa iftidah itu sunnah. Ada yang membaca ditasdikkan pada huruf sad, innas. Bacaan yang benar inna. Tidak ditasdikkan, tidak innas. Namun ada yang baca innas. Ada ibu-ibu yang baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matiti. Itu deh wa mamati. Amukena. Tugas suami. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, sebesar mana pahala kita menghadiri ta'lim? Pahala jauh. Apa jawab Rasulullah dalam kitab Mukhtarul Hadis? Sungguh pahalanya kata Rasulullah itu sama seperti engkau memerdekakan 1000 hamba sahaya. Satu bab ilmu yang kamu pelajari. Pahalanya itu sama seperti engkau mengunjungi orang sakit 1000 orang sakit. Sama seperti engkau salat sunat 1000 rakaat. Sama seperti engkau memerdekakan, memberi 1000 ekor kuda untuk orang berperang fisabilillah. Rupanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa besar baca pahala, baca Quran ketimbang pahala mengaji? Orang yang pahala tak baca Quran dengan pahala tak jabut. Rasulullah menjawab, al yanfa'ul Quran illa bi'ilmi. Adakah memberi manfaat dengan membaca Quran jika ketiadaan ilmu? Tentu jawabannya tidak. Karena baca Quran pun punya ilmu. Maka aglah takut nak kitab Hidayatul Mustafid, kitab tajwid, di mana tempat-tempat yang haram wakaf, bagaimana baca Quran yang benar, makharijal huruf itu dan sebagainya.
Bukankah Fatihah kita pakai dalam solat ada 14 tasdid dalam Fatihah? Satu salah tasdid tidak sah bacaan Fatihahnya. Satu tasdid hilang pada Fatihah, ibu yang mulia, maka ubena sembahyang mandum hamsah. Maka kita perlu kepada guru. Siapa yang mengajari kita sebenarnya? Suami kita. Ketika kapah solat kita, yang diajarkan selanjutnya cara mandi hadas besar. Nah ibu-ibu geduk-geduk ngelintungnya ke hidung dia aja. Cerita-cerita dengan suami, bang saya mau tanya, maaf kalau agak sedikit kasar. Jawab suaminya, apa yang kamu tanya istriku? Begini bang, bagaimana saya mau tanya bang, ketika abang mandi hadas besar, apakah abang ada niat? Yang katanya bala kau. Betul lah kau kibah nak tani nambah katanya, han tani. Dan yang lepur mo, yang ke nambah nak tanya, lalu tanya, bagaimana abang niat yang benar bagaimana? Ai han apa tanya ke dia. Tanya lepur mo, kamu punya aja kan thot. Bisa lah abang nggak bisa. Niatnya bagaimana? Ya sama juga seperti bacaan niat ketua yayasan. Tokoh-tokoh berah lagi nyanyi ni, lu lagi nyanyi kuning. Dia dari pemoh, kan itu gimana nih? Maka diajarkanlah istrinya prosesnya. Ketika kita masuk tempat mandi, kita ambil apa itu gayung. Kalau kita bawa gayung, taruh papan kendang lah, terserah. Hati itu dalam, niat itu dalam hati. Kau taruh ni lawati. Kita yang lepur moh, betul. Yang lu tanya ilung ni ki, doa haji kibar. Kau bawa gayung ji. Berkali lah kau, ke laganya ni taruh latih tadi. Yang kibar doa haji. Doa lah kau begini doanya dengarkan baik-baik. Yang ditaruh latih tadi. Tulis mubayang latih Allahumma rabbahati da'wati damma. Berkali pengumpangnya doa azamnya. Apa doa azam tak kemana-mana orang. Susah hati lah kau, ni tang main-main lepas kali ni, nak kejadiannya. Bang itu doanya salah, Pak. Nampak tanya ada puasa tidak sah, masuk masjid masih berhadas besar. Nu sembahyang hansah fakon karena ngebaba hadas besar. Ini utai nabu hatta pernah nija. Malam Kamis nak pengajian di balai tidak pernah hadir kadang dipek koyak bak daun. Agaknya saya nabu tapi dipek koyak bak boleh pura-pura sakit. Inilah kawannya nak urung ilung turi urungnya. Kita yang lelaki pakai batu manik yang betul. Begini bang, ketika abang ambil air, abang tumpahkan dimanapun abang tumpahkan, niatnya sudah benar di hati. Cuma doanya yang salah bang. Cuma doa yang betul pakai bang lelaki nyawa tenero ini latih keburmu. Nekun latih betul bayang Allahumma hdini fi man hadait. Banyak purmo doa kunut tu. Lah kau doa azan. Mulai anak putih awak tamat mandumnya. Timbullah sebuah pertanyaan yang mungkin dengku rekayasa. Han mungkin han menyutanyu han ada pun. Tidak mungkin tidak. Maka tugas suami mengajari istrinya mandi. Rasulullah beliau mandi hadas besar dengan istrinya Aisyah. Sigaman dua. Rasulullah itu orangnya paling baik. Dia ajari istrinya lahir batin. Maka Rasulullah ini disebutkan dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahwa sungguh engkau Muhammad itu berperilaku agung, membuktikan bahwa akhlak Muhammad memang luar biasa. Nabi Muhammad bukan akhlaknya yang nampak saja baik, dumpu lahir batin God. Nabi Muhammad menyuguh Jibril sabah Allah dengan promo. Ini kebiasaan Rasulullah. Mandi juga satu dengan istrinya. Akhlak Nabi. Maka ketika ditanya oleh Sa'id bin Hisham tentang akhlak Rasulullah kepada Aisyah, apa jawab Aisyah? Karena khuluquhul Quran. Muhammad itu berakhlak sebagaimana akhlaknya Quran, gitunya Quran. Maka Aisyah ketika duduk dengan sahabat-sahabatnya, ketika Rasulullah pulang, hadis kedua membuktikan Aisyah tengok kepada abang dengan sahabat sampai-sampai ini. Lalu dia hentikan kawannya. Apa kata Aisyah? Sudah dulu ya. Kenapa Aisyah? Bertunjuk arti Nabi tengok. Itu Quranku pulang. Yang dua buah hadis pun mengatakan bahwa Muhammad adalah Quran berjalan. Itanya mesti gua lakom. Lagi bang Nanda ada. Ke Quranku pulangnya. Ikra leh.
Anda jaga. Tapi Rasulullah seperti ini. Rasulullah. Maka tidak ada uswah, contoh paling baik kecuali Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita para suami-suami, untuk apa kita ngaji? Supaya kita bisa mengajari anak dan istri kita. Bu, istri-istri, untuk apa ngaji? Supaya dia jadi istri yang soleha, ibu yang baik bagi anak-anaknya. Anak-anak kita, untuk apa ngaji? Supaya dia bisa mendoakan kita, ayah ibunya, ketika ibunya telah mati. Uronyo tungku menyuhan agak terjagaan ni. Ulam nengro-nengro tanyo-nyo. Nah, kalau ni pai nengro tanyo ya Aceh kan? Anda dengar begal kan? Ya agam yang hu parang begal ke. Ya ini kan empat rumah bugil ke. Dan apa dia pak yang ihu tu kualimin yang tibit apunya ya. Ni ke kampung long ya, ke keruku pak sampai bau. Inilah anak-anak yang tidak dijaga oleh orang tuanya. Mungkin punya jamur Tuhan pula jaga anak lagi, jaga keling, jaga mana bak anak keling kurangnya kan. Kalau dia jaga anak bak keling, hari ini kita menjaga anak. Itu persis seperti kita menjaga seekor ayam, anak mana? Sampai kumpung murua anu kali ni. Menyebrokan bak keling, ada yang masuk keling, tak cepu laju, dapat selamat anak tu. Kurangnya sampai kumpung murua. Hino anak-anak hinan murua, hilak bacuk, kom mirungkom. Yang kurangnya yang jaga anak. Maka tempat-tempat seperti inilah. Maka tanda-tanda kita anak kita kenapa tidak saleh? Dalam kita hikam ta'alim amut ta'alimun. Karena mungkin maaf Pak, dalam hati kita ibu ada rasa tidak suka kepada guru-guru anak kita. Yang kejut payah tak anak tanya malam tu. Tajuk buat anak tu. Tapi kegura-gura tu hana galak tu. Pada ketika kita cinta kepada orang-orang alim, guru-guru, ulama-ulama, tengku-tengku, ustaz-ustaz. Jikalaupun tidak anak kita yang menjadi saleh, nanti akan ada cucu-cucu atau garis keturunan kita yang akan jadi orang saleh. Ini kan. Kota lomba kita ta'alim amu ta'alimun, bacalah kita hikam baru debu. Kenapa kadang-kadang anaknya bisa jadi orang alim? Walau kalau malam maksudnya tak kenangku lah kan jadi kagaklah betul. Kagak betul. Daripada lagi aja kebugal pun. Terdapatlah sebuah jawaban. Rupanya orang tua kita ketika beliau menyayangi guru-guru kita, maka Allah akan mentakdirkan anak-anak kita akan jadi orang saleh. Nyo ayah kebukti bapak ibu yang mulia. Ni petih cina teh tu. Ni beristiqamah sayang ke guru-guru anak. Istiqamah untuk ustaz-ustaz anak-anak kita. Penuh kita cintai. Lah hebatin sayang. Allah akan menampakkan kepada kita di kemudian hari nanti. Ada anak-anak kita yang akan jadi orang alim, orang saleh. Nyo jawaban ji untuk menumpuk konjino. Kamu ide kampung menyoleh ke muka yang gure-gure, gemukoh buruh leu dengan poh dua hari siapa ibu. Dua hari siapa? Ini kan aja ulang kan yo. Ide gemukoh dua hari siapa gak intak ke gure. Menanci ibu bapak watai tok gaji P3K kan. Watai na gaji mekat baju tapat na mungko. Ni ajak kedengku-dengku becut, menyona jakut. Menyona harta. Sedekahlah. Karena orang bersedekah itu dalam kitab Mukhtarul Hadis disebutkan akan menjadi penyelamat di dalam kubur dan dia ketika hari kiamat akan bernaung di bawah naungan sedekah, nyandung kemuliaan sedekah. Maka ada 4 sebab seseorang itu bermanfaat kata Nabi. Pertama dengan tutur katanya. Jikalau kata-katanya baik, kata-katanya sopan, ini akan menjadi penyelamat bagi dia. Dalam Quran surah Kahf disebutkan yang terbesit dalam hati saja Allah akan diperiksa. Pulang yang tusut apa-apa katanya. Maka kata Imam Al-Za'i, innal mu'minuna yaqulu qalilan wa ya'malu katsiran. Ciri-ciri orang beriman sedikit bicaranya, wa ya'malu katsiran dan banyak beramal. Wa innal munafiqa dan bahwa sungguh ciri-ciri orang munafik, yaqulu katsiran banyak bicara, wa ya'malu qalilan sedikit beramal. Rupanya manfaat untuk menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat pertama dengan lisan. Kalau bahasa kita sopan, bahasa kita santun, tapakat god jak bak bukgon, watai mate yang kunyan jika amal jariah. Kedua dengan harta. Dengan harta. Kita nyuhana malim tapi tak tulis urung malim dengan harta. Udang dayah lagi bunuh tengah pegak dayah. Kita punya harta kita sisihkan sedikit.
Memang ini kadang-kadang kita tidak bisa menikmatinya. Kadang-kadang ada yang akan mati itu. Tapi ini mati oleh anak-anak kita. Dan ini akan menjadi jariah mengalir. Kita yuk balawah tengah kita nom tu. Yang akan kunang kipang. Lepi tu. Ibu yang mulia, bapak yang mulia. Maaf. Raja-raja membangun istana untuk menciptakan mereka bahagia. Raja membangun istana untuk menampakkan mereka bahagia. Namun semuanya akan tinggalkan. Raja mati, istana tinggal, tidak ada yang dibawa. Yang natabah mati yang amal jariah, hai anak-anak yang saleh. Ilmu-ilmu yang berguna. Kita nyompak maaf watai kaya tekrik kadang. Yang maaf bapak lagi maaf menyomate dan maaf pak. Yang perumah dan ni kawin legak ni patih ke je. Anak maaf kalau ke bahasa mana. Ni patih long je. Ni kawin lain. Idan ibu ni jawab jujur. Kalau suami ibu meninggal, ibu bagaimana bu? Ini jini waju tu. Ban kamate cepat maahnya untuk kuali kita mengincar baru lalu mau tanya kuali. Bantai tanya jamun ya minta barunya. Ibabah tanya ibabah lagi menumpaknya. Kurung wujud lagi malam baru dia ambil selimut ya dengan rumah tanya. Kemudian lijak rumah tanya baik aduk lalu rumah tanya nyokot lalu rumah tanya ya aduk ji. Sakitnya tu di sini. Gelah tanya JI jamun tak puduk bibi tino. Puduk linto bibi baru lintonya ni je bina. Kiri kena tu kalimin yang kiri tak kusuk-kusuk atas malamnya. On fikir aja. Ini kata aku orang berapa. Kena kiri dah boi dulu. Yang ibu tu linto baru tu. Wadanya mantu mana tu. Semua ditinggalkan. Menanjing ibu ketika kanan ni. Kita mang istri-istri baru lah rumah tanya. Ibu belah dia pakai geling kok raya-raya pak. Cincin kok raya-raya. Nya ibu ketika ibu mati, ibu meninggal. Suami ibu pasti nikah baru bu. Berarti jelama ini yang ke cincin geling yang daun kubahnya. Nah, yang tengah nak puja je ruamanya ambil sedekah ke dia. Oh, tak ada pegat tu. Oh, lekuk ke dia. Ya. Ke dia sedekah. Lanjut kau ni. Semua tinggal. Maka kita berubah. Tidak ada kita bawa ketika kita telah tiada. Maka inilah anak-anak kita sedang ditempa jadi orang saleh. Maka tugas suami seperti itu, Pak. Maka alhamdulillah Bapak yang mulia, orang tua kami yang sudah hadir hari ini. Inilah orang tua yang punya tanggung jawab untuk anak-anak kita. InsyaAllah menyuruhnya Bapak dan berkumpul ronyo ngure-ngure kan. Kalau Allah semoga kiranya Allah dengan rahmat dan sayangnya syafaat Rasulullah dia kumpulkan kita nantinya di padang mahsyar dalam surga. Bedebah-ubahnya Pak majlis taklimnya. Ada saatnya kita harus berpisah. Namun bukan sekarang. Maka tugas suami paling berat. Beri pendidikan. Istri. Ketika para istri-istri ibu. Ibu-ibu tidak punya ilmu bagaimana menjadi istri-istri yang baik dan ibu-ibu yang baik bagi anak-anak ibu. Makanya sahabat Nabi sekaligus istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada Nabi namanya Ummu Salamah. Permoh Nabi nasi dahadra yang pegah lai belah hadra ti. Namun si dahadra permoh Nabi tu kualimin lagi sidra. Dia sidra permoh lagi tidak. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau jadi imam laki-laki cukup bisa dia besar pahalanya, berperang besar pahalanya, berjihad dia mampu. Kami perempuan ini ya Rasulullah ingin sekali dapat pahala yang besar Rasulullah. Pekerjaan apa yang kami lakukan sehingga kami pun bisa masuk surga dengan mudah? Dengar pegawai ibu. Apa jawab Nabi? 4 perkara. 4 perkara yang kamu kerjakan duhai wanita bisa menyebabkan engkau masuk surga. Nanti ngoli ya ibu. Nanti babul pennya. Yang langkahnya berperajin. Lip. Lebah pulpen ikatlah ilmumu dengan tulisan.
engkau hafal, engkau lupa, engkau tulis, sekali menulis sama seperti engkau telah menghafal 10 kali, kata peribahasa. Apa kata Nabi? 4 perkara. Jikalau 4 ini mampu dikerjakan oleh para wanita, dia jadi ahli syurga. Umpamanya put boh sagai tamu surga ini yang paling mudah. Pertama kata Rasulullah, "Idza sallatil mar'atu kamsaha." Wahai perempuan, kuperintahkan kepada engkau untuk jangan meninggalkan sembahyang sehari semalam 5 waktu. Sembahyang di Nabi ini membohongi. Rasulullah tidak mengatakan qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud terus dan sebagainya. Yang Rasulullah perintahkan pertama, benarkan dulu yang wajib-wajib 5 waktu. Yang kedua, Rasulullah, perkara apa yang kami kerjakan sehingga kami masuk surga lebih cepat? Jawab Nabi, wasamat syahraha. Berpuasa ketika bulan Ramadan. Ya Ramadan pada urut ibu. Berpuasa. Ramadan pun harus dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana niat yang benar? Tanya. Bagaimana menjaga pahala puasa, batal puasa, apa-apa yang makruh dalam beribadah puasa dan sebagainya. Ini pun harus punya ilmu. Maka otak daripada ibadat adalah ilmu pengetahuan. Seseorang dikatakan sehat, maaf ibu, bapak, dari ujung ya hitam sampai tok ujung kaki, menyulai sempurna, lap ulai di utak sehat, yang sehat urus. Maka orang Aceh sering nyekun, kan hana ulai kun, hana utak lah. Karena punya gangguan utaknya pasti rela. Menangkit ibadat baru benar, baru sehat, manakala dia punya ilmu pengetahuan. Kedua, puasa. Ketiga, wahafizat farjaha, jaga kemaluan, jangan berzina, jangan selingkuh. Yang keempat, wa'at ta'at zauzaha, taatlah kalian kepada suami kali. Ibu nulang lu nak wawaceh yang tadi. Buat perkara ibu yang menjadikan perempuan itu masuk syurga. Pertama, putar ibu benar sembahyang. Kedua, apa ibu? Puasa. Ketiga, zakat. Jangan berzina, jaga kemaluan. Keempat, wa'at ta'at zauzaha, patuh kepada suami. Di antara 4 tersebut ibu, yang paling parah, yang paling susah, yang paling payah, yang nombor itu ibu, nombor itu yang paling parah. Maka seorang istri ketika belum menikah, surganya ayah dan ibunya, ya kan? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku punya ayah, punya ibu, dua-duanya ya Rasulullah sudah mulai menua. Kutanyakan kepada engkau, duhai Nabi, di mana surgaku? Rasulullah menjawab, ibumu. Sahabat tersebut bertanya untuk kedua kalinya, ya Rasulullah, aku punya ibu, aku punya ayah, untuk kedua kalinya, ya Rasulullah, kutanyakan kepada engkau, di mana surgaku? Rasulullah kembali menjawab, untuk kedua kalinya, ibu. Rasulullah ketiga kali sahabat tersebut bertanya, di mana surgaku? Rasulullah untuk ketiga kali berturut-turut menjawab, ibu. Ya Rasulullah, ini keempat kali, ini yang terakhir Rasulullah. Aku punya ayah, punya ibu, dua-duanya sudah mulai berubah rambutnya. Kutanyakan kepada engkau, duhai Nabiku, kekasih hatiku, di manakah surgaku? Rasulullah yang keempat baru menjawab, ayah. 3 ibu, 1 ayah. 3 banding 1. Maka ada hadis Imam At-Tirmidzi, ayah adalah pintu surga paling tengah. Maka dengan mak dia. Ngayah tu, maka orang yang kalau menikah mak ngayah surga. Tapi ketika dia menikah, surga tersebut langsung berpindah kepada suaminya. Ibu maaf, yang duduk ini ibu, nah suami ibu ini nyakunyo surga-surga drone ibu. Walaupun mata ibu kalian kok kurang-kurahi surganya. Menyokan Tuhan lagi nyohi surga. Surga yang tak dirindukan. Namun percayalah, ini surga kita. Makanya kata Nabi dalam kitab Uqudul Jani, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani pengarang, dalam kitab Jawaqil Al-Jawahir, Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani, disampaikan begini, jika seorang suami dipanggil oleh istrinya, jika seorang istri dipanggil oleh suaminya, walaupun si istri di atas punggung kuda, dia harus cepat meloncat untuk memenuhi panggilan suaminya. Betul kau lakot, nyemaah. Malam Jumaat dan ibu cukup saleh ni baca Yasin. Lakot lam kama de goy dan suami isteri ku tercinta kena tajak ilai.
Nak tahu dah lepas je bang je. Lem baca Yasin 2 boh intu. Betul le lako dia you kena baga-baga. Lako ulai kai tibi-tibi luar kelembu kalau ulai kura-kura ka. So le dah sebentar lagi suamiku, rupanya si suami menunggu ibu baca Yasin selesai. Rupanya beliau tertidur pulas. Lam tengok bunuh Hanarida ke permoh ke Hanarida. Dia ketuk surah Quran Yasin ketua lam baru ketama la kamar ya lako ke. Rok kena suaminya sudah tertidur pulas. Suaminya tertidur dalam keadaan tidak rida. Maka malaikat dan Allah melaknat si isterinya sampai subuh. Yang mikir bani dah. Nyen baca Quran ne he lelakohan ni jak pula melalai dengan TikTok ni. Tengah ni cerongkot, kata ke lelakoh bagah-bagah ni pelung benam seul. Baiklah bang ni pasti angin ko tentu. Pelung bagah-bagah pelung kompor-kompor bau-bau ya rungkot baca je.